Hari ini saya akan mencoba memberitahukan kepada kita semampu saya yang sering menjadi akar permasalahan di dalam hidup kita itu di mananya sebenarnya akar-akar masalah tentang diri kita, Nah, saya berharap selama kita mendengar firman, waktu yang singkat ini kita perhatikan dengan baik, supaya nanti kita bisa memahami sebenarnya akar-akar masalah dalam diri saya itu masing-masing kita letaknya sebenarnya di mana, ya? Letaknya sebenarnya di mana? Jadi kita tinggal memperbaiki tentang akar itu aja sebenarnya. Akar itu aja. Jadi di akarnya itu sebenarnya di situ sebenarnya letak munculnya atau terbentuknya nanti gambar diri kita. Nah, ini mau kemana ini? Di situ nanti terbentuknya gambar diri kita. Nah, masalah diri yang kita bahas dulu masalah diri kita saja. Masalah tentang diri kita. Baik, Bapak Ibu, saya mengajak kita dulu melihat 3 Yohanes pasal yang pertama. 3 Yohanes pasal pertama. Hari ini Bapak Ibu sayang kita lambat ya. Tadi harusnya kita sudah berangkat jam 7, sehingga acaranya kita lebih cepat. Kita mulai tadi lebih cepat selesai. Jadi sehingga waktu kita untuk bisa menikmati alam di sini ada. Jadi kalau seperti ini, sepertinya waktu kita semua serba kurang ya. Nah, ini sebenarnya ini juga akar masalah kita juga ini. Ya, akar masalah kita juga. Jadi itu perlu juga kita perbaiki ya. Nah, harapan kita tadi sebenarnya teman-teman juga udah banyak tadi yang nyampe pagi di Bali itu udah ada yang nyampe jam 7. Jadi sebenarnya udah siap berangkat. Cuma teman-teman yang lain belum nyampe, jadi harus saling menunggu. Ya, tadi juga saya setelah saya lihat di Bali lumayan, jadi saya duluan ke Lintong melihat teman-teman kita di Lintong supaya jangan tambah terlambat. Ya, nah puji Tuhan tadi di Lintong ada yang bilang, Pak jam 7 saya sudah di sini. Ya bayangkan dinginnya Lintong itu. Nah itu ada juga akar-akar masalah juga karena kita terlambat ya dari Bali. Baik, kita lihat dulu 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat 4 lah. Silakan Pak. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Ya. Dari penat Tuhan kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini berbicara mengajak kita memahami tentang apa sebenarnya kerinduan, keinginan Tuhan dalam hidup kita. Pertama-tama Bapak Ibu, Tuhan bilang lewat firman-Nya ini, saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu, ini sebenarnya yang menjadi
kerinduan Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Tuhan ingin kita baik-baik saja. Tuhan ingin jiwa kita sehat. Tuhan ingin roh kita sehat. Dan Tuhan ingin tubuh kita sehat. Ini sebenarnya yang menjadi keinginan, kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca Mazmur pertama, di situ ayat yang pertama tentang kebahagiaan. Lalu saudaraku, ayat 2 yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam, lalu ia akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Biasanya setiap kita itu, Bapak Ibu, yang kita sukai itu adalah kata-kata yang paling menarik di sini adalah biasanya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua kita rindu berhasil semua. Masa hanya sebagian yang kedengaran suaranya? Semua kita ingin berhasil. Di belakang bagaimana? Amin. Aku kurang lemes. Amin. Amin ya. Oke. Tapi kita sering lupa bahwa kalau kita datang pada Tuhan, yang kita pegang itu adalah pasti berhasil. Tuhan itu baik. Tuhan itu memberkati. Tapi kita lupa, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya akar di situ masalahnya, berhasil itu hanya buah. Itu hanya buah. Sebenarnya akarnya di mana? Supaya tercipta apa yang dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Letaknya di mana? Kalau pohon itu ditanamnya di tepi aliran air. Sebenarnya saudara, mengapa apa saja yang diperbuatnya berhasil? Karena sebenarnya di mana pohon itu letaknya, di mana pohon itu ditanam. Bukan yang kita pegang itu berhasilnya, tapi hidup kita sudah tertanam di batang air atau belum. Kita ikut Tuhan sekian lama, kok nggak nampak ya? Kita makin setia, kok nggak nampak ya mana? Kita makin serius, kok nggak nampak ya? Sebenarnya kita fokus pada apa saja yang diperbuatnya berhasil, tapi letak kita tidak kita perhatikan. Posisi kita tidak perhatikan. Tertanamnya kita tidak perhatikan. Apakah betul sudah di batang air atau belum? Hari ini Bapak Ibu, yang pertama sebelum saya singgung itu, nanti di akhir-akhir saya singgung tentang akar. Tapi ada dua akar yang sering harus kita pahami, ya. Saudara, di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 ini, sekali lagi dulu Pak, ayat 2. 3 Yohanes 1 ya, ayat 2 demikian firman Tuhan. Ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja Ya. dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah ini yang pertama dulu Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita jadi pohon yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, ya. Keadaan kita harus baik, jiwa kita harus baik, tubuh kita harus baik, roh kita harus baik, ya. Jadi hidup ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama
Yang kedua jiwa, dan yang ketiga itu tubuh. Tubuh, bagian yang kelihatan ini tubuh. Roh di dalam, baru jiwa, baru tubuh. Baru setelah itu Bapak Ibu, tubuh, jiwa, dan roh ini ada dalam satu casing. Dia dibungkus yang saya sebut daging. Daging. Kalau kita biasanya hanya terdiri dari roh dan jiwa saja, saudaraku, itu bukan manusia, itu malaikat. Kalau kita Bapak Ibu terdiri dari hanya roh dan tubuh, itu si dogi. Itu si dogi itu. Hanya roh dan tubuh, atau hanya jiwa dan tubuh, itu si dogi. Nah, itu bukan manusia. Nah, itu makanya kita diciptakan sempurna. Ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Itulah yang segambar dengan Bapa. Tuhan itu Bapak Ibu, Allah Bapa, Anak, dan Roh. Dia ada dalam tubuh Yesus Kristus. Menyatunya di situ. Kalau saudara lihat Bapa, dalam Yesus. Kalau saudara lihat Roh Kudus, dalam Yesus. Kalau saudara lihat yang disebut Anak, dalam Yesus. Jadi yang tiga itu nyatunya di dalam Yesus. Nah, kalau saudara mau lihat di mana tubuh, di mana jiwa, di mana roh, nah nyatunya ini dalam casing ini yang disebut manusia daging. Itu yang kelihatan. Itu yang kelihatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia tidak diciptakan dari tanah liat. Sebab tanah liat itu saudaraku asal dari batu bata. Jadi kita bukan batu bata. Manusia itu diciptakan dari debu tanah. Saudara, lebih luar biasa sekali sebenarnya. Kita ini bukan dari tanah liat, hanya dari debu. Saudara bisa bayangkan debu, tapi bisa terbentuk saya dan saudara. Debu. Misalnya saudara gini-gini. Itu apa namanya itu? Debu. Itu luar biasa. Kita tidak diciptakan dari tanah liat, tapi diciptakan dari debu. Pertanyaan saya, apa sih yang bisa diperbuat oleh debu? Tapi ketika debu itu di dalam tangan Tuhan, maka debu itu bisa Tuhan membuat atau menciptakan manusia. Adam, nenek kita, nenek moyang kita yang pertama, diciptakan dari debu tanah. Ingat ya, hidup kita ini bukan diciptakan dari sejumlah tanah liat. Hidup kita ini diciptakan dari debu. 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 Sebenarnya kita ini nggak boleh sombong. Kita ini debu yang tidak berguna kalau bukan di tangan Tuhan. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, seganteng bagaimanapun kita, secantik bagaimanapun kita, sehebat apapun kita, ingat selalu di hadapan Tuhan, ingat jangan lupakan, saya ini hanya berasal dari debu tanah. Debu. Debu ini saudaraku, tanpa Tuhan gak bisa buat apa-apa. Hari ini kita pulang dari
sombong, tidak ada lagi yang angkuh, tidak ada lagi yang merasa lebih dari yang lain, tidak ada lagi yang merasa hebat, tidak ada lagi yang merendahkan orang lain karena dia merasa dirinya lebih, karena dia merasa dirinya bukan debu. Kita ini harus pahami asal muasal kita adalah dari debu. Katakan, saya tercipta dari debu tanah. Amin. Jadi itulah material dasar kita, dari debu tanah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan debu tanah itu, terbentuklah ada gambar manusia di depan Tuhan. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Tapi tidak ada apa-apanya debu itu. Mau ditendang, tidak ada apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kapan manusia itu menjadi makhluk hidup? Kapan saya dan saudara yang adalah debu ini tiba-tiba menjadi hidup dan disebut makhluk hidup yang segambar dengan Tuhan? Ketika Tuhan memasukkan bagian dari dirinya ke dalam debu tanah itu. Apa itu bagian dari dirinya Tuhan? Yaitu nafasnya. Itulah yang disebut nafas, itu nefes atau ruah, roh. Itulah bagian dari Tuhan. Dia masukkan dalam tubuh debu tanah itu tadi dengan cara menghembuskan. Maka masuklah bagian dari Tuhan itu ke dalam manusia itu. Maka Alkitab mencatat di dalam Kejadian 2 ayat 27, maka manusia yang adalah debu tanah tadi berubah menjadi makhluk hidup. Coba kita lihat dulu sebelum kita lanjut. Silakan Pak. Kejadian 2 ayat 27. Hah? Gak ada 27. Sebentar Pak ya, sabar saja. Coba ayat 7 Pak, mana tahu. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu lanjut. dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sorry ya, saya catatnya ini salah. Saya betulkan dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, barulah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, dengarkan baik-baik, serius. Dengan kata lain, saya mau beritahukan kepada saudara, saya yang adalah debu tanah ini, kalau bagian Tuhan itu tidak ada dalam saya hanyalah debu tanah yang tidak berguna. Hidup ini hanya berguna ketika Tuhan ada di dalam hidupku. Ketika bagian daripada Tuhan itu ada di dalam hidupku. Itu makanya selama saya hidup dalam dunia ini, saya yang adalah debu tanah ini tidak boleh terpisah dari Tuhan. Kalau saya ini manusia debu tanah ini, begitu terpisah dari Tuhan, saya bukan makhluk hidup. Hanya ketika bagian dari Tuhan itu masuk, baru saya menjadi makhluk hidup. Hidup ini tidak berguna Bapak Ibu tanpa Tuhan. Hidup ini tidak berarti tanpa Tuhan. Apa yang bisa diperbuat oleh debu tanah itu hanya sampah
itulah debu tanah. Diginikan itu apa namanya? Dikebaskan. Saya hanyalah debu tanah yang akan dikebaskan kemanapun saya pergi. Tanpa Tuhan di dalam hidupku, tanpa nefes atau ruah atau roh Allah itu di dalam hidupku, makanya sedetik pun jangan engkau terpisah dari Tuhan. Jangan menjauh dari ibadah. Menjauh dari ibadah bukan satu kebanggaan. Menjauh dari ibadah bukan satu kehebatan. Menjauh dari ibadah hanya untuk mengembalikan engkau kepada dasarmu, debu tanah yang akan dikebaskan tanpa guna. Makanya lebih cocok tempatnya adalah di lautan api neraka, alam maut. Mengapa kita bisa dipindahkan dari alam maut, dari neraka ke surga, ketika hidup kita itu, saudaraku, mau memposisikan Tuhan sebagai dasar kehidupan kita di dalam tubuh daging ini. Bapak Ibu, hari ini sebelum kita pulang dari tempat ini, minta ampun kepada Tuhan. Kita tidak boleh terpisah dari Tuhan sedetik pun. Kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Begitu kita terpisah dari Tuhan, ingat kita debu tanah yang akan dikebaskan. Tidak berguna, tidak berarti apa-apa. Secantik-cantiknya kita di dunia, setampan-tampannya kita di dunia, engkau hanya debu tanah yang akan dikebaskan. Untung Tuhan menghembuskan bagian dari dirinya ke dalam kita. Makanya Alkitab berkata, kita segambar dengan Tuhan. Yang pertanyaannya adalah, yang segambar dengan Tuhan itu yang apa? Hidungnya kah? Matanya kah? Telinganya kah? Tangannya kah? Bukan. Yang segambar dengan Tuhan itu yang ada di dalam kita. Katakan nafas. Itulah roh. Itu yang segambar dengan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu adalah roh adanya. Jadi manusia itu sebenarnya bukan tubuhnya. Manusia itu sebenarnya bukan jiwanya. Manusia itu sebenarnya itulah yang dimasukkan Tuhan dalam diri kita. Itulah roh. Jadi manusia yang sesungguhnya itu nggak nampak, Pak. Nggak nampak, Bu. Manusia yang sesungguhnya itu di dalam dia. Ini di luar, ini casing. Ini Bapak Ibu. Ini casing. Mau Bapak Ibu hias-hias dia, percantik dia, pertampan dia, itu hanya casing yang dilap-lap. Saudara punya HP, saudara lap-lap itu, saudara bersihkan, itu hanya casing. Sebenarnya mesinnya di dalam, saudara. Begitu terbanting, rusak mesinnya, rusak HP-nya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya hidup kita itu bukan yang di luarnya ini. Hidup kita manusia yang sesungguhnya yang di dalamnya itu. Nah, ini yang saya mau kasih tahu ke kita. Akar permasalahan kita sebenarnya yang terjadi di hidup kita itu, saudara, ya, kita sering lihat jolmaona jahatan yang kita lihat di luarnya, perkataannya, omongannya, kesuksesannya, keberhasilannya. Sebenarnya masalahnya, penyebabnya ada di dalamnya, ditutupi oleh casing. Ditutupi oleh casing. Di situ sebenarnya letaknya. Kalau saudara ingin memperbaiki yang di luar, sentuh yang di dalamnya. Perbaiki
perbaiki yang di dalamnya. Ya, itu yang perlu. Sebab kalau rusak yang di dalamnya, rusak jiwanya, rusak pikirannya, rusak perasaannya, rusak kehendaknya, dan rusak tubuhnya dalam perilaku. Mengapa? Yang saudara lihat kan di luar. Yang rusak itu kan di luar. Sebenarnya akarnya di dalam. Di dalam. Di dalamnya sebenarnya akar masalah. Di dalamnya sebenarnya penyebabnya. Dan yang diperbaiki itu justru bukan yang di dalam. Yang diperbaiki itu justru apa? Yang di luar. Kalau saudara mau mantapkan ya jiwanya, ya pergi aja sekolah setinggi-tingginya, makin pintar. Tapi satu sebenarnya yang di dalam belum pernah disentuh. Hari ini begitu roh kita pulih yang di luar. Jiwamu akan pulih, pikiranmu akan pulih, perasaanmu akan pulih, kehendakmu akan pulih, tujuan hidupmu akan pulih. Dan kalau itu sudah pulih, tubuhmu akan pulih, hidup kita secara jasmani akan pulih. Sebenarnya akar permasalahan di dalam. Di dalam. Saya mau kita hari ini, kita gak mau cari apa-apa dulu. Kita mau pulihkan dulu yang di dalam itu. Tuhan, tidak percuma aku datang, tapi aku percuma pulang kalau rohku Engkau tidak sentuh hari ini. Izinkan Tuhan menjamah, izinkan Tuhan menyentuh roh kita, karena itu yang harus kita perbaiki hari ini. Itu yang harus kita betulkan hari ini. Saudara, tadi roh Tuhan dimasukkan ke dalam. Dimasukkan. Ketika dia dimasukkan, coba kita lihat Amsal 20 ayat 27. Maka disebutlah seperti ini Bapak Ibu ya. Disebutlah seperti ini. Silakan Pak, Demikian firman Tuhan. ya. Roh manusia adalah pelita Tuhan, Ya. yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia itu pelita. Pelita Tuhan yang diletakkan Tuhan di dalam manusia itu. Kalau roh itu terganggu, sama dengan pelita itu terganggu, sama dengan lampu itu terganggu, sama dengan terang itu terganggu, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Rusaklah seluruh tubuh kita. Gelaplah pikiran kita. Rusaklah pikiran kita. Rusaklah jiwa kita. Rusak perasaan kita. Rusak kehendak kita. Rusak tujuan hidup kita. Rusak, rusak. Kenapa? Karena roh yang adalah pelita Tuhan itu terganggu. Hari ini kembali nyalakan pelita itu. Mari kita nangis di hadapan Tuhan. Gak usah pikirkan dulu mengenai hubungan kita, hubungan sosial kita dengan teman-teman, pekerjaan kita, usaha kita, masa depan kita, masalah jodoh, masalah yang lain-lain. Hari ini engkau pulih, manusia roh kita pulih, bagian yang paling dalam. Pelita itu menyala kembali. Ya, pelita itu bersinar kembali. Pelita itu bercahaya kembali. Maka teranglah seluruh hidupmu. Pulih jiwamu, pulih pikiranmu, pulih perasaanmu, pulih kehendakmu, pulih tujuan hidupmu. Maka Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Sebab semuanya akarnya di sini, di dalam. Saudaraku, saya mau hari ini, sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan ini. Supaya Tuhan, aku mau pulang Tuhan. Sentuh rohku Tuhan. Sentuh rohku Tuhan.
Aku tidak akan pulang sebelum aku pulih. Bagian yang paling dalam ini harus pulih hari ini. Haleluya. Nah saudara, ada beberapa terjemahan mengenai roh manusia dalam pelita Tuhan. Dikatakan di terjemahan lain bahwa, terjemahan lama ya, bahwa nyawa manusia seperti pelita Tuhan yang menyelidiki segala rahasia yang ada di dadanya, di dalam dadanya, di dalam ini. Jadi nyawa kita ini ternyata itu adalah pelita Tuhan. Ya. Terjemahan lain lagi, hati nurani manusia merupakan terang dari Tuhan yang menyoroti seluruh batinnya. Terjemahan lain lagi saudaraku, roh manusia adalah seperti pelita bagi Tuhan yang dapat melihat ke bagian terdalam dari hati kita. Saudara, kalau hubungan kita mau baik dengan Tuhan, pelita itu harus menyala. Supaya hidup kita jangan tinggal dalam kegelapan. Kalau pada pelita itu betapa gelapnya kegelapan hidup kita. Kalau orang hidup dalam kegelapan itu, Bapak Ibu, dia tidak tahu dia mau kemana. Makanya ada orang, saudaraku, begitu jahat luar biasa, melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang merusak, melakukan hal-hal yang tidak berkenan, baik di hadapan Tuhan maupun bagi sesamanya. Kenapa? Dia ada di dalam kegelapan. Namanya orang yang tinggal dalam kegelapan, dari moto mau ngapain dia? Nggak tahu dia, gelap. Hidupnya ada dalam kegelapan. Jadi akar masalahnya di dalam pelita itu. Nyalakan kembali. Akar masalahnya adalah pelita itu sudah padam. Pelita itu terganggu. Pelita itu harus kita nyalakan kembali. Kita harus izinkan pelita itu menyala, bercahaya, memancarkan cahayanya, supaya kita bisa diteranginya dan hidup di dalam terang. Oh, kita pulang ke tempat ini nanti, Bapak Ibu, semua tidak lagi tinggal dalam kegelapan, sudah tinggal di dalam terang. Karena pelita kita sudah menyala. Roh, jiwa, dan tubuh tidak bisa dipisahkan, ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Kadang-kadang sudah, ini saya contohkan saja ya. Ya, mudah-mudahan saudara pernah mengalaminya dan saudara mengalami kelepasan hari ini. Ya, ada rantai, ada ikatan, ada belenggu, biarlah kiranya membebaskan kita. Ketika seseorang, saudaraku, pergi ke dukun, dia minum air mantra dari dukun, mandi air mantra dari dukun, hafal hafalan mantra dari dukun, maka pada saat itu rohnya connect dengan roh daripada yang dari dukun itu. Dan begitu rohnya connect dengan roh yang dari dukun itu, maka roh manusia tidak connect dengan roh Tuhan. Nangkap ya Bapak Ibu? Halo? Halo? Ya, tidak connect dengan roh Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mati. Mati pelita dari Tuhan tadi. Itu pelita dari Tuhan. Ya, mati pelita dari Tuhan. Ya, pada saat itulah roh manusia dalam masalah, dikuasai, ditindih, dikendalikan. Roh manusia ada dalam masalah besar. Karena roh manusia ada dalam masalah, maka jiwanya menjadi bermasalah dan akhirnya merembes sampai kepada tubuhnya bermasalah. Jiwanya ditekan, tubuh ditekan, tidak bisa berdoa, tidak bisa connect dengan Tuhan, tidak bisa, tidak merdeka dalam beribadah, tidak merdeka dalam bertuhan, tidak merdeka. Kalaupun dia datang, itu dengan
dengan bagai beban dan tekanan pada tubuhnya. Karena sudah tidak connect dengan baik. Dia connectnya saudaraku kemana? Ke roh dukun tadi. Situ dia connect. Dia tidak connect kepada Tuhan. Tubuhnya ditekan dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadilah kegelapan di dalam kehidupannya Bapak Ibu. Manusia dikuasai kegelapan, jiwanya juga menjadi gelap. Kalau jiwanya sudah menjadi gelap, pikirannya menjadi gelap, perasaannya menjadi tumpul dan gelap, dan kehendaknya menjadi kehendak di dalam kegelapan. Ketika roh kita terikat, jiwa kita juga terikat. Ketika jiwa kita terikat, tubuh kita terikat. Itu makanya ketika tubuh terikat, maka sulit untuk datang kepada Tuhan. Sulit untuk datang dalam pertobatan. Rohnya terikat, jiwanya terikat, pikirannya terikat, perasaannya terikat, kehendaknya terikat, tujuan hidupnya terbelenggu dengan Tuhan, sehingga dia tidak bisa datang kepada Tuhan. Kalaupun dia datang kepada Tuhan, itu hanya sebagai orang yang belum merdeka sepenuhnya, tetap terikat. Maka dia coba ikut Tuhan, kembali lagi ke belakang. Dia coba ikut Tuhan, kembali lagi ke belakang. Dia coba berjuang ikut Tuhan, dia jatuh lagi kembali ke belakang. Mengapa? 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 Dia ada dalam sebuah ikatan. Akar masalahnya di roh. Bermasalah rohnya, bermasalah jiwanya, bermasalah pikirannya, bermasalah perasaannya, bermasalah kehendaknya, tujuan hidupnya, dan bermasalah tubuhnya pun diikat. Tidak bisa terlepas dengan bebas datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini bebaskan diri kita. Alami kenikmatan dekat dengan Tuhan. Alami kelepasan yang sesungguhnya. Alami kemerdekaan yang sesungguhnya. Alami saudaraku, di mana kita melihat rantainya diputuskan, belenggunya diputuskan dari kehidupan kita, sehingga kita bebas merdeka, sehingga kita beribadah itu saudaraku plong, tidak ada yang menjadi ikatan belenggu yang memberatkan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Ya, tadi makanya kita lompat itu kepada Tuhan, ada kebebasan gitu ya. Haleluya. Ada kebebasan, ada kelepasan. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, orang seperti ini ya, kalau dia tadi sudah ini, rohnya kan udah masuk nih. Ya. Rohnya udah masuk kan? Maaf, jangan ada keluar masuk kecuali kamar mandi ya. Kenapa? Karena saya tidak ingin ya kita ditarik oleh setan. Saya tidak mau. Ya. Hari ini saya rindu betul-betul alami kelepasan. Katakan amin. Ya, alami kelepasan. Saya rindu betul-betul rindukan kelepasan. Ya. Nah, ini tadi dia udah connect nih, udah connect. Rohnya udah connect dengan tadi si dukun ya, roh ya. Udah connect, udah connect. Begitu sudah connect, maka orang itu sebenarnya dukun itu, roh itu, iblis itu ya, dia punya jaringan di dalam roh manusia itu. Nangkap ya? Dia punya jaringan. Jadi dari jarak jauh si iblis ya bisa connect dia di sana. Kenapa? Karena dia tadi sudah mandi air mantra, apalagi tadi dibusikon mantra. Kalau gini-gini apa namanya? Ini disembur, sudah disembur dengan mantra ya, sudah mandi dengan air mantra dan lain sebagainya, sehingga ada sesuatu ya, antenanya setan di situ. Nah, di sini nanti si dukun ya, dia connect ke sana, dia connect. Makanya dia suka-suka ya
Kau mulai macam-macam ya. Nah, pada hobi di minus yang mulai hijau. Dia nangkap itu karena dia punya konek ini. Ada antenanya. Ada antenanya di dalam diri si orang tadi itu, Bapak Ibu. Nah, dia bisa siksa dari sana. Nah, kita tersiksa di sini. Dia bisa hambat kita kepada Tuhan dari sana, dari jarak jauh. Karena dia punya konek. Ada jaringan, ada jaringan. Ada jaringannya di dalam roh kita. Percayalah, saudara mau teriak sama Tuhan, roh saudara sudah padam. Pelita saudara sudah padam. Hidup saudara ada dalam kegelapan karena pelitanya sudah padam. Jadi ketika saudaraku, ya, saudara cari Tuhan, sudah putus konektivitas saudara, sudah putus antenanya, tidak nyambung. Yang nyambung kemana? Yang nyambung ke sana. Makanya ketika kita dalam masalah, kita manusia tu putai nama sekali, tu nam putai, kita manusia ati boha, boy ibature ibana, ngapa lah sih kakak ada tahun, kita matu sini sih, nah konek dia ke sana. Ya, lagi-lagi konek lagi ke sana. Lagi-lagi masalah, konek lagi ke sana. Lagi-lagi ada masalah, konek lagi ke sana. Ada lagi masalah, konek lagi ke sana. Dan saudara, bahayanya adalah si dukun bisa pukul dari jarak jauh, bisa banting dari jarak jauh. Dia bisa buat ketakutan dari jarak jauh, kecemasan dari jarak jauh, kekhawatiran dari jarak jauh, sehingga kita, saudara, dihantui. Ada kadang-kadang mimpi buruk, dikejar-kejar, dilempar dari tempat yang paling tinggi. Begitu kita belum nyampe ke bawah, kita udah bangun. Aduh, mimpi ya rupanya. Saudara bilang mimpi, iya kan? Tapi sebenarnya secara alam roh itu fakta nyata. Itulah sebenarnya yang terjadi. Memang itu yang terjadi itu. Saudara sedang mengalami sebenarnya siksaan daripada iblis itu, daripada roh itu memang faktanya. Itu memang kenyataannya. Tapi kita bilang apa? Mimpi itu HP. HP nampak dulu kita kan? Itu betul-betul kenyataan sebenarnya di dalam alam roh. Memang sebenarnya secara alam roh kita disiksa. Itu makanya jangan main-main Bapak Ibu. Doa hari ini, Tuhan, aku mau pulang dari tempat ini. Sentuh rohku, pulihkan aku dari dalam. Pulihkan aku dari dalam. Jangan hanya yang di luar yang pulih. Ya, pulihnya dari luar yang mana? Karena kita, haleluya Tuhan, tangis kita, nggak beres. Tapi di dalam belum. Yang di dalam ini sudah. Yang di dalam ini yang perlu pulih. Haleluya. Ya, saya rindu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, hari ini kita pulang dari tempat ini ada pemulihan. Makanya saya bilang sebenarnya, ya, setiap kita retreat sisihkan waktu, karena kita mau saudaraku mengalami Tuhan. Banyak orang yang jumpa dengan Tuhan secara pribadi, rohnya disentuh, terjadi kembali hidup, itu terjadi di retreat. Kebaktian-kebaktian padang menyendiri dengan Tuhan. Jangan malu-malu teriak hari ini kepada Tuhan. Putar doa. Jangan dong siapa. Amin. Haleluya. Teriak kepada Tuhan. Minta kelepasan. Haleluya. Amin. Nah, dari sana saudaraku ada antenanya kan? Dia suruh, ayo bantingkan kepalamu di dinding. Wah, banting bisa dinding. Ayo bantingkan, sepa sana, sepa sini. Wah, kita sepa sana, sepa sini. Ayo tinju sana, tinju udara, tinju sana. Bengkak-bengkak sendiri kita. Ya, dan kita bilang, sebenarnya Allah membayar. Enggak, itu pekerjaan roh. Itu pekerjaan roh. Gak ada. Baca dalam Alkitab, orang yang kerasukan yang di kuburan itu, di Gerasa, itu kan dia pukul-pukul dirinya. Itu kan karena apa? Karena roh. Karena roh. Ya, saudara punya pengalaman begitu, nanti kita harus doa. Saudara alami kelepasan hari ini.
Haleluya. Ada itu, saya pernah saksi itu saudara, dibanting-banting kepalanya di dinding. Dia berobat ke sana kemari. Ya tadi kita udah dengar itu Ibu Helen ya. Saya tadi kebetulan kami satu mobil cerita-cerita ya tentang pengalaman di dalam mengiring Tuhan ya. Ya. Nah, Pak bayangkan itu awalnya. Ya. Dulu waktu anak gadis pernah datang ke gereja kita di Tiberias di Bali. Nah, saudara, begitu anaknya udah anak keberapa itu Bu? Kedua, ketiga? Anak ketiga, bayangkan sudah lama kan? Nggak muncul lagi, ya kan? Dibilang Tuhan, itu dia hola. Lau mulak mumsih. Makanya lewat anak itu. Ingat itu Bu, cara Tuhan di mulak mumsih berusaha. Ayo dekat dengan aku kata Tuhan. Dan itulah cara-cara Tuhan itu bicara. Ya, ini cara Tuhan bicara ini. Ada kadang-kadang kita bisa dengar. Ada kadang-kadang bisa lewat orang lain. Ada kadang-kadang lewat masalah. Si Junus sih, maka kata Tuhan di Bali, pergi ke Niniwe. Ayo pergi beritakan Injil. Dalam waktu 40 hari lagi, kutunggang kembalikan itu Niniwe. Ya, si Yunus nggak mau. Dia malah pergi ke Tarsis. Tuhan gak bicara lagi sama dia. Tuhan bicara lewat apa? Badai, masalah, tantangan, kegagalan, penyakit, penderitaan, kesakitan. Nah, Tuhan bicara lewat itu. Dari mana kita tahu? Nah, dengarkan baik-baik. Yunus begitu ada masalah, ibu mau ibadah doang ibadah, lari dia ke tempat yang paling bawah di kapal ini. Ya kan? Begitu kan? Lari dia ke tempat yang paling bawah. Begitu dia ditemukan orang, aduh, goyang man. Isondo abeo, orang lagi ribut di atas, kau lagi enak-enak tidur di sini. Nama saya. Dia bilang, aku ini anak Tuhan. Aku ini diperintah Tuhan pergi Niwe. Jadi, apa yang kami lakukan kepadamu? Bolok kon maawilau. Torso doanon aluku badeo. Tahu dia? Artinya dia tahu kalau sebenarnya badai itu datang karena Tuhan. Betul kan? Dari Tuhan. Ngerti kan? Dia tahu Tuhan gak bicara lagi sama saya secara kata yang bisa ku dengar. Tuhan sekarang bicara lewat badai, lewat masalah, lewat penyakit, lewat kesakitan, lewat penderitaan, lewat kegagalan. Ya, kita bersyukur ya. Makanya kemarin kan saya sudah ingat, Pak Tajulu dulu baru 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu pernah sakit. 2 tahun yang lalu pernah sakit. Sakit, ya, teramat sakit itu. Ya, kalau Bapak Ibu mau tahu rasanya sakit itu gimana, nah tanya nanti Bapak Tajulu. Ya, seakan udah mau lewat itu Bapak. Tapi puji Tuhan, ya, dia kembali mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Diberi Tuhan umur panjang. Dengar baik-baik. Tuhan itu bukan hanya bisa bicara lewat firman-Nya, lewat khotbah. Ia juga bisa bicara lewat masalah, lewat penyakit, lewat kesakitan, lewat kegagalan. Itu juga adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus peka. Tuhan, Engkau hari ini bicara kepadaku lewat penyakit. Nah, apa respon kita? Apakah kita makin sungguh-sungguh, makin doa, makin serius, makin bertuhan, atau bagaimana? Oke ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita perhatikan ya. Kita disiksa. Apa yang kita alami, baik dalam tidur, baik dalam mimpi, penderitaan, kesakitan, dikejar-kejar seperti mau mati rasanya, dan lain sebagainya, itu memang fakta secara alam roh. Secara alam rohnya memang begitu. Kita lagi disiksa ya oleh kuasa kegelapan. Kalau sudah terus menerus kalah di jiwa kita, maka kita pasti kalah di pikiran. Kita pasti kalah di perasaan. Kita pasti kalah di kehendak. Kalau sudah kalah di kehendak, aduh, hati-hati Bapak Ibu. Bahaya. Mengapa? Karena kalau kita sudah kalah di kehendak, itu
itu berkaitan dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Keputusannya salah, bahaya. Bahaya. Itu bisa menyeret kita kepada kematian yang lebih mengerikan, kebinasaan. Ya, makanya Bapak Ibu, jangan diabaikan kehendak, karena dia berkaitan dengan keputusan. Ya, nah kehendak itu Bapak Ibu, ya, kalau dia sudah turun atau sudah kita ambil keputusan itu dan salah, itu jalannya menuju kepada kebinasaan. Ya, keputusan-keputusan yang salah yang kita buat, semuanya itu sebenarnya datangnya dari fondasi manusia yang sesungguhnya. Dari mana? Dari dalam. Dari roh mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi tubuh. Roh mempengaruhi jiwa, ya, dan jiwa itu ada 3 bagian: pikiran, perasaan, kehendak. Itu menjadi terpengaruh. Dan kalau sudah terpengaruh kehendak kita, sudah diambil alih oleh kelemahan di dalam roh kita, maka sampai kepada fisik kita, tubuh kita, ya, bisa menjadi sakit-sakitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesakitan, penuh dengan air mata, penuh dengan kegagalan. Nah, itu semuanya larinya ke situ, Bapak Ibu, ya. Nah, tubuh ini, saudaraku, akhirnya mengalami tekanan, tidak pernah bisa fresh, ditekan berat. Termasuk tadi saya bilang, mau datang kepada Tuhan berat, iya. Mau datang kepada Tuhan jolomar badan. Siapa yang pernah, ya jujur, yang pernah datang ke ibadah bahkan celana, hanya 2, masa iya sih? Pak Dosma lagi, coba diangkat lagi. Pak Dosma coba, lagi. Oh, puji Tuhan. Ini yang jujur, ini yang lain kali. Ya puji Tuhan, berat kan. Nah, saya ini kalau berbalik kok pegang perhatian. Perhatian. Nah, ditekan. Ya, termasuk sampai kepada tubuh kita ditekan. Sebenarnya semuanya itu berakar di dalam roh. Di dalam roh. Manusia rohit, ya, di situ sebenarnya masalahnya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, ini casing ini. Yang di luar ini casing. Bukan itu sebenarnya inti. Yang di dalam sebenarnya, ya. Nah, justru yang kita biasanya hiasi, bagusin, rawat, casingnya ini. Betul nggak? Kalau ibu-ibu, gadis-gadis, di lipstick, bedakin, ya. Apalagi taruh tuh joloni cermin, mulak musik. Baru tokinai mulak musik. Herana sopi nih. Waduh, noe. Nah, Bapak Ibu, jujur ya, mana yang lebih banyak kita rawat? Mana yang lebih banyaknya kita rawat? Yang di dalam atau yang di luar? Yang di belakang. Jujur, mana yang lebih banyak kita rawat? Habis waktu kita merawatnya. Habis uang kita merawatnya. Yang di luar kan? Oh, di luar dirawat habis ya. Yang di luar. Kalau olahragawan dia, wah berapa duitnya keluar? Hanya untuk merawat-rawat yang di luar ini. Yang di dalam nggak dirawat. Apalagi saudaraku itu berkaitan yang di dalam, mengenai kerohanian, mengenai Tuhan. Wah, naulita di mana sih? Amin atau aman ini? Tubarton dia doa. Kalau masalah casing, wah, dirawat. Berapa duit? Berapa? Mau apa lagi?
Obat pelangsing sedia. 1 juta, otik mei. Ya kan? Mau apa? Obat-obat apa? Obat-obat apa? Sedia dulu. 500.000. Nah. Gampang. Untuk merawat yang di dalam, minta ampun pelitnya. Untuk merawat yang di dalam. Padahal akar masalahnya sebenarnya adalah di dalam. Itu namanya depresi, itu namanya tertekan, itu yang bikin susah badan ini, itu yang bikin susah semuanya karena pengaruh dari dalam. Tapi dia gak mau rawat yang di dalam, dia gak mau kasih waktu merawat yang di dalam, dia gak mau kasih duit merawat yang di dalam. Dia hanya keluarkan untuk merawat yang di luar. Berapa banyak orang gara-gara makan obat pelangsing gak habis duitnya banyak. Akhirnya tidak sedikit masahin. Ada itoknya temanku pendeta mati karena mati benar-benar mati. Hanya gara-gara makan obat-obat pelangsing. Ya? Ada berapa banyak orang merawat mukanya sampai licin. Alhamdulillah. 2 tahun licin. Tahun ketiga mendaki sekarang. Ya, udah mulai terjadi pendakian. Ya. Pakai apa itu? Pakai duit atau pakai apa itu? Pakai duit. Untuk merawat yang di dalam. Jangan. Makanya saudaraku makin rusak. Karena inti permasalahan di dalam sebenarnya itu yang harus mau dibetulkan. Nyalakan kembali pelita Tuhan itu. Biarkan dia mengeluarkan cahaya kembali. Supaya hidup kita jangan tinggal dalam kegelapan. Untuk memperbaiki yang di dalam, kita harus keluarkan duit transport kita berikan waktu kita. Dan, ya, ada orang gagal ibadah gara-gara apa? Saya mau kosong dain. Ya. Jangan. Perbaiki di dalam. Ini inti dan akar permasalahan. Amin. Nanti kita akan lihat yang lain ya. Nah, nanti kita akan kembali ke akar pohon. Ya. Nanti kita akan kembali ke akar pohon. Nah, coba Roma 13 ayat 14, silakan Pak. Ya, ini kita lihat dulu Roma 13 ayat 14. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kenangkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Ayo baca sama-sama mulai dari janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 3 ya kuat. Janganlah untuk memuaskan kurang kuat. Semua supaya izinkan suaramu didengar oleh telinga kita. Ya, 3 ya. Janganlah kuat sampai telinga kita betul-betul dengar hingga sampai ke dalam. Ayo 3 ya. Janganlah jangan rawat tubuhmu hanya untuk memuaskan keinginannya. Tapi keinginan roh kita gak rawat. Keinginan roh itu adalah keinginan Tuhan. Itulah keinginan roh. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19.
ayat 19 dan 20. 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Ya, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Ya. yang diam di dalam kamu, Terus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. lanjut. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Mulai hari ini bicara tentang pelayanan. Ayo Tuhan, beri aku kekuatan di ibadah. Ayo Tuhan, beri aku kekuatan. Karena dikatakan di sini Bapak Ibu ya, karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Ayo sama-sama ucapkan 3 ya. Hai jiwaku, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 3 ya. Hai. Dengan kuat. 3 ya. Hai jiwaku, muliakanlah Allah dengan tubuh. Betapa banyak orang menganggap ibadah sebagai beban. Betapa mengundang murka Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita berkata, ya Tuhan, ibadah kepadamu adalah beban bagiku. Ya Tuhan, pelayanan bagimu adalah beban bagiku. Itu mengundang murka. Tuhan berkata, kapan, di mana engkau aku susahkan? Kalaupun engkau beribadah untuk kebaikan. Bapak Ibu jangan anggap ibadah dan pelayanan kepada Tuhan sebagai beban. Minta ampun kepada Tuhan hari ini. Biar roh kita disentuh oleh Tuhan hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini kita akan segera masuk ke dalam akar berikutnya. Saya berharap di detik-detik akhir daripada khotbah ini ada sebuah teriakan dari yang lahir dari dalam. Tuhan, aku mau pulih. Tuhan, sentuh rohku sampai aku betul-betul mengalami permasalahan itu dilepaskan dari hidupku. Kita baca Bapak Ibu Mazmur 1 ayat 3. Perhatikan baik-baik. Pahami hari ini akar masalah. Dan akarnya yang harus kita sentuh. Bukan masalahnya, tapi akarnya. Ya, akarnya. Silakan Pak, ayat 1 mulai. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 demikian firman Tuhan. Ya. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Terus, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. terus, 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. haleluya. Ayo ucapkan sama-sama, apa saja yang saya perbuat berhasil. 3, ya. Kurang kencang, belum didengar setan. Ayo sampai betul-betul ya, buat setan ketakutan. Mulai hari ini, gemetar ya. Ayo 3, ya. Apa saja. Belum kuat. Lagi 3, ya. Kurang, sekali lagi. Oke, mari kita lihat ya Bapak Ibu. Biar akar masalahnya nanti kita boleh selesaikan dengan baik. Alkitab berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang Kristen itu digambarkan, diumpamakan seperti pohon. Seperti apa? Ayo ucapkan sama-sama. Saya bagai diumpamakan
diumpamakan Tuhan seperti pohon. 3, iya. Kurang kuat. 3, iya. Nah, perhatikan ya. Saya adalah pohon. Itu bagaikan ya. Bagaikan pohon. Diumpamakan Tuhan pohon. Saya, Bapak Ibu, bukan pohon, tapi diumpamakan pohon. Diumpamakan seperti apa? Kristen yang sejati itu harus mau menjadi seperti pohon. Pohon yang sejati, pohon yang benar-benar sejati, yang dimaksud oleh Tuhan adalah pohon yang mau ditanam. Bukan pohon yang jalan-jalan. Tidak ada di dalam Alkitab berkata bahwa pohon jalan-jalan lalu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi Alkitab mencatat pohon itu ditanam di tepi aliran air dan tidak layu daunnya. Musim kemarau daunnya tetap hijau dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan akar masalah kita, termasuk di ekonomi, di keluarga, di kebahagiaan, di damai sejahtera, di ketenangan jiwa. Daunnya tidak akan layu sekalipun musim kemarau. Tapi harus mau jadi pohon yang ditanam. Selama saudara tidak setia menjadi pohon yang ditanam, semua yang ditulis dalam Alkitab itu hanya cerita fiktif. Gak pernah jadi kenyataan dalam hidup saudara. Supaya kita bisa alami, daun tidak akan layu musim kemarau. Dia akan berbuah pada waktunya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadilah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Pohon yang sejati harus ditanam. Pohon yang sejati harus tertanam. Pohon yang sejati bukan jalan-jalan. Pohon yang sejati bukan sebentar ya di tempat ini, sebentar lagi di tempat sana, sebentar lagi di batang air. Bukan. Pohon yang sejati menetap ditanam di tepi batang air. Itulah yang saya sebut ditanam itu sama artinya ditanam di gereja lokal. Ditanam dan tergembala. Ditanam dan tergembala. Di sana dalam penggembalaan ada air, itulah firman, ada air, itulah Roh Kudus. Tertanam. Hari ini buat komitmenmu tertanam. Hari ini buat keputusanmu tertanam. Tertanam. Dan mau ditanam. Jangan lompat-lompat. Perhatikan akarnya. Karena akar yang akan kita harus cabut hari ini. Tertanam. Ditanam di tepi aliran air. Artinya tertanam di gereja lokal. Dengan baik. Tergembala. Tergembala itu artinya ada penundukan diri. Tergembala itu artinya ada penaklukan diri. Tergembala itu artinya ada kerendahan hati. Orang sombong tidak bisa tergembala. Orang yang merasa dirinya lebih tahu, lebih pintar, lebih mengerti, tidak bisa tergembala. Tapi orang yang rendah hati, orang yang menaklukkan diri, orang yang menundukkan diri, pasti tertanam. Pasti tertanam. Tergembala. Pohon yang sudah ditanam, tapi pohon itu jalan-jalan. Nah, itu bukan pohon ini. Itu bukan pohon yang sebenarnya. Itu bukan pohon sejati. Itu pohon jadi-jadian. Pohon apa? Pohon jadi-jadian.
Karena tahu pohon jadi-jadian. Kita ada di sini, tiba-tiba, itu pohon jadi-jadian. Nah, itu. Sampai, adikan satu so. Tiba-tiba, ya, nah itu pohon jadi-jadian. Ingat ya Bapak Ibu, kekristenan itu diumpamakan Tuhan seperti pohon yang mau ditanam, mau tertanam di tepi batang air, ditanam di tepi aliran air. Pada penggembalaan dia makan firman di sana, cukup. Dia makan di sana, dia hidup dengan air Roh Kudus, dia hidup dengan air firman, cukup. Yang tahu dan mundar-mandir, ya. Kita harus belajar mengerti prinsip ini supaya nanti semuanya diperbaiki oleh Tuhan. Itu masalahnya saudara, di akarnya itu. Akarnya nggak nancap, nggak mau ditanam. Di situ akarnya. Saudara mau lompat kemana, lompat kemana, lompat kemana, lompat kemana. Masalahnya adalah bukan di apa yang saudara alami, bukan masalah yang saudara alami, bukan di problem yang saudara alami. Akarnya adalah tidak tertanam. Di situ akarnya tidak tertanam pada batang air dan tidak mau ditanam. Di situ akarnya. Hari ini saudara, kita mau rame-rame Tuhan. Aku mau tertanam Tuhan. Mau tertanam Tuhan. Aku mau tertanam. Bicara tentang pohon. Sekali lagi, bicara tentang pohon biasanya tidak pernah lupa dibicarakan. Karena biasanya pohon itu tumbuh, pasti muncul yang disebut buah. Buah. Pohon yang bermasalah, buahnya tidak baik. Itu pohon yang bermasalah. Tadi kita udah belajar ketika roh manusia sudah rusak, bermasalah. Bermasalah. Maka hidupnya sebagai pohon datang dengan berbagai buah. Dan tentu karena pohonnya sudah rusak, sudah bermasalah, maka buahnya pasti buah yang bermasalah. Buah yang tidak baik. Buah pohon yang kurang baik apa saja? Di sana ada iri hati. Di sana ada kedengkian. Di sana ada kekecewaan. Masalah. Sering sekali yang diobati adalah penyakitnya, tapi tidak pernah dicari akarnya. Padahal masalahnya di akar. Mengapa ini anak jahat? Yang dicari adalah penyelesaiannya, kejahatannya, tapi sebenarnya masalahnya ada di rohnya. Masalahnya bukan di kejahatannya, masalahnya di rohnya. Ketika rohnya tadi sudah bermasalah, bermasalahlah jiwa, bermasalahlah pikirannya, bermasalahlah perasaannya, bermasalahlah kehendaknya. Sampai kehendaknya, tubuhnya dipengaruhi karena di situ keputusan. Kehendak itu keputusan. Yang dilihat orang adalah keputusannya, padahal akarnya di rohnya. Aman atau amin? Amin atau aman? Ya kan? Kenapa ini orang ngoceh terus, ngoceh terus, ngoceh terus, ngoceh terus, ngoceh terus, ngoceh terus? Ngocehnya yang dipermasalahkan, ngocehnya yang diselesaikan. Kenapa kau ngoceh? Gara-gara siapa tadi? Padahal sebenarnya di sini, ini akarnya. Hari ini Bapak Ibu, apapun masalahmu, akarnya selesaikan di sini. Akarnya di dalam roh kita. Kalau roh kita hari ini berhasil disentuh oleh Tuhan, berhasil dipulihkan oleh Tuhan, pelita menyala. Roh kita menyala. Teranglah seluruh hidup kita. Sebab pelita kita
menyala. Haleluya. Haleluya. Dan pohon yang bermasalah ini datang ke gereja. Lalu mulai kita tengking. Hei roh kedengkian, keluar. 4 bulan lagi muncul roh kedengkian dengan anak dan cucu-cucu. Hai roh iri hati, keluar. 6 bulan lagi muncul lagi roh iri hati dengan anak dan cucu-cucunya. Kenapa? Karena kita menyelesaikan buahnya. Kita memetik buahnya, kita mau buang. Tapi akarnya belum mati, tumbuh lagi. Akarnya belum diselesaikan, tumbuh lagi. Mengapa orang yang sering punya kebencian sudah selesai, udah rangkul-rangkulan, cium-ciuman, ya, pipi ketemu pipi, peluk-pelukan, selesai. 6 bulan lagi muncul lagi. Kenapa? Akarnya belum dibereskan. Akarnya belum diselesaikan. Akarnya masih di situ. Akarnya masih tumbuh dan kembali berkembang dan berbuah kembali. Karena akarnya belum diselesaikan. Tahu Bapak Ibu, saya menyiapkan firman Tuhan ini sampai jam 2 pagi tadi. Jam 5:30 saya sudah mandi pagi-pagi. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Saya butuh keheningan untuk merenungkan sesuatu yang berguna bagi sidang jemaat hari ini. Saya butuh keheningan untuk saya boleh mendengar dengan lebih baik apa yang saya mau sampaikan hari ini. Untuk memberkati roh sidang jemaat. Supaya kita datang di tempat ini tidak sia-sia pulang, tapi masih seperti itu. Pulang tapi masih seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu. Belum ada perubahan. Kita pulang dari tempat ini harus ada perubahan. Akar permasalahan bukan di buahnya, tapi di akarnya. Buahnya diselesaikan, akarnya belum dicabut, tumbuh lagi, berbuah lagi, bahkan malah lebih lebat. Jadi gimana caranya? Akarnya dicabut Bapak Ibu. Akarnya diselesaikan. Dan hari ini tempat yang terbaik kita ambil untuk kita menyelesaikan semua permasalahan, akar permasalahan dalam hidup. Jangan sampai kita pulang dengan akar yang masih ada, akar yang masih tumbuh, dan akar yang memungkinkan memberi support buah. Buah iri hati tumbuh kembali. Buah kedengkian tumbuh kembali. Buah-buah kejahatan masih tumbuh kembali. Dan malah lebih parah, berkembang dengan besar. Tanpa dipupuk, tumbuh sendiri. Berkembang biak sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi kita. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkenan hadir di tempat ini ketika kita menyembahnya. Izinkan dia sentuh akar permasalahan kita. Bukan hanya di buahnya, tapi di akarnya. Harus kita selesaikan. Ada beberapa lagi ini Bapak Ibu sabar ya. Sangat tanggung soalnya. Aku ingin lihat senyum kita dulu. Senyum satu dengan yang lain. Lihat kiri kanan. Senyum. Jangan berat kali begitulah kawan. Aku semua bola tiada aku pikir cami tahu. Enggak.
selesaikan hari ini, biar kita pulang dengan kemenangan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita mulai mencari-cari. Kita mulai potong dahan supaya buahnya yang iri ini kita buang. Kita mulai potong lagi ranting dahan kedengkian, biar kita buang. Kita mulai potong lagi, di mana lagi di sini buah apa ini? Buah kebencian, buah kepahitan, kita potong, pop, ya kita buang. Ya, memang buahnya udah kita potong, tapi kan akarnya belum disentuh. Betul ya? Ya, kita udah potong, tapi akarnya belum. Tumbuh lagi. Sini, bah, gimana dong sih? Sini, bah, gimana dong sih, Puan? Ayah dong sih namasa. Bah, kalau parah, ya kan? Wah, salam parah. Apa ini? Ini dia Bapak Ibu. Ternyata akarnya belum diselesaikan. Haleluya. Haleluya. Ya. Lebih parah lagi. Nggak cukup. Nah parah on. Bukan hanya dahannya, rantingnya yang kita potong. Kita potong batangnya. Ya, batangnya udah dipotong nih. Pernah lihat potong batang pisang? Berapa lama lagi tumbuh lagi? Tumbuh lagi tak? Tumbuh lagi. Kenapa? Akarnya belum mati. Bapak Ibu, orang masalahnya diselesaikan ya di pikiran, tapi belum disentuh rohnya, tetap lagi. Diselesaikan masalahnya saudaraku, di kehendaknya potong, ya oke lah, nggak jadi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Let's go on. Ya akar permasalahan belum beres, tumbuh lagi, malah lebih parah. Karena kenapa? Yang perlu itu saudara, bukan di pikiran, bukan di perasaan, bukan di kehendak. Itu semua dipengaruhi oleh yang bagian dalam roh manusia. Itulah pelita Tuhan. Roh manusia. Ya, kita selesaikan dulu ya sedikit ya. Matius 12 43 sampai 45. Kita coba lihat Bapak Ibu. Matius 12 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Silakan Pak ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, Ya. ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Ini saya mau kasih tahu ke kita. Kita sudah ditengking dari doa pelayanan pelepasan roh. Roh jahatnya sudah keluar. Sudah keluar belum? Ya, sekali lagi dulu Pak, sekali lagi biar jelas. Ayat 43, Ya, apabila roh jahat keluar dari manusia, apabila roh jahat keluar dari manusia, sudah keluar belum? Sudah ya, sudah keluar. Oke Pak, lanjut Pak. ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Ya, dia mulai mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan di Jabunan Aparjolo Ibe. Ya kan? Dia mulai mengembara, cari tempat perhentian, cari Jabunan baru. Lanjut. Tetapi ia tidak mendapatnya. Terus, Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. nah ini menarik Bapak Ibu. Menarik. Aku akan kembali ke rumah yang apa Pak? Yang telah Yang kutinggalkan. telah kutinggalkan itu. Yang menariknya adalah dia nggak berkata aku kembali ke mantan rumahku. Rupanya sama si polisi itu nggak ada istilah mantan sama dia. Jual mana mantan?
Aku tuh simbolis saudara dong istilah mantan. Jamuna 20 tahun dah lalu, saat sadar yang jamuna doina. Ikon mula, lo tuh jamuku nggak percuma. Ya, nggak ada sebagai mantan. Aku akan kembali ke mantan rumahku. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Iblis gak main-main. Tidak ada bagi dia istilah mantan. Kalau itu pernah ditempatinya, dia akan usaha, dia akan tempati sampai selama-lamanya. Pernah dia diusir, pernah, dia akan kembali berjuang kembali. Dia akan kembali berdiam lagi di situ. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Kita selesaikan hari ini. Kita harus bereskan hari ini.